Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Hari ini kami kembali menyapa Anda dalam program Jambi Bicara. Seperti apa kabar Anda pemirsa di hari Rabu 20 Agustus 2025 ini? Semoga senantiasa Anda selalu diberikan kesehatan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini juga dapat berjalan dengan lancar. Pemirsa, keterbukaan informasi publik ini memang penting disampaikan oleh badan publik untuk mendorong agar terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Dan hari ini kami akan menyoroti bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di sektor pangan di Provinsi Jambi. Dan untuk mendukung tema ini pemirsa, kami juga sudah mengundang ada 3 orang narasumber yang telah bergabung di Studio TVRI Jambi. Langsung saja saya perkenalkan kepada pemirsa. Yang pertama telah hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Bapak Dr. Andes Ismet Wijaya MM. Selamat siang Pak Kadis. Selamat siang, Mas. Kabar sehat Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kayaknya hari ini padat ya kegiatan Pak ya? Lumayan lah. Kalau kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan ketahanan pangan hari ini ada Pak? Hari ini kami melakukan gerakan pangan murah mandiri. Oke. Mandiri di beberapa titik-titik yang khususnya di perumahan-perumahan masyarakat, baik yang ada di kota maupun di Kabupaten Muaro Jambi. Oke, ini menarik juga ya, karena informasi seperti ini juga penting untuk disampaikan kepada masyarakat. Benar. Sehingga kegiatan-kegiatan dari Dinas Ketahanan Pangan juga dapat didatangi oleh masyarakat juga Pak ya, bermanfaat juga untuk masyarakat. Benar. Baik, terima kasih Pak Kadis sudah hadir bersama kami. Selanjutnya kami juga telah mengundang Guru Besar Ekonomi Pertanian dari Fakultas Pertanian Universitas Jambi, Profesor Dr. Insinyur Zulkifli Alamsyah MSc. Selamat siang Prof. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Prof ya? Alhamdulillah sehat. Iya, kalau melihat Prof ini tampaknya semakin bugar. Ya. Jadi penasaran juga, pengen tahu apa resepnya gitu ya. Kalau Prof hari ini kegiatannya apa Prof? Ya, kebetulan mahasiswa lagi libur karena alih semester dari genap ke ganjil. Jadi kalau dosen itu kerjanya ya ngurusin ya bahan-bahan kuliah, meneliti. Kebetulan hari ini memang ya kami harus isi itu. Karena kalau udah mulai kuliah ini udah sulit lagi. Iya, gitu sudah kan. hektik ya Prof ya, untuk ngajar lagi nanti ya Prof ya. Baik, jadi kesempatan dosen untuk mengerjakan 2 tridharma yang lain ya pada saat inilah. Iya, baik. Ada kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian, dan juga membuat laporan-laporan gitu. Iya, semoga berjalan dengan lancar Prof ya. Amin, Tapi terima kasih Prof sudah menyempatkan untuk hadir di TVRI Jambi ya Prof. Sama-sama, terima kasih. Selanjutnya kami juga telah mengundang Korbit Penyelesaian Sengketa dari Komisi Informasi Provinsi Jambi, Bang, ini panggilnya Abang aja ya. Iya. Kayaknya juga masih muda ya, Bang Jamharir SHIMH. Selamat siang Bang. Selamat siang. Iya, kabar sehat ya Bang ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Kalau KI hari ini ada agenda? Mungkin agenda 17-an atau untuk apa? hari ini kita kebetulan tadi di kantor sebenarnya tidak ada agenda yang penting gitu. Cuma tadi ada membahas sedikit tentang program-program yang akan kami lakukan ke depan. Oke. Baik. Untuk kemajuan KI. Dan siap berkolaborasi juga dengan badan publik, salah satunya dari Dinas Ketahanan Pangan. Betul. Dan akademisi juga ya. Iya. Baik, terima kasih Bang Zamharir sudah hadir di Studio TVRI Jambi. Dan pemirsa, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi dalam program Dialog Jambi Bicara hari ini. Atau Anda juga mungkin ada informasi yang pengen disampaikan terkait dengan pangan, silahkan bisa menghubungi di 0741-66385 atau di 0811743333. Baik, sekarang saya ke Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, sebenarnya seperti apa komitmen dari Dinas Ketahanan Pangan untuk mendukung keterbukaan informasi agar masyarakat juga dapat untuk menerima sejumlah informasi dari Dinas Ketahanan Pangan, Pak? Baik, terima kasih Mas. Jadi kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, sebagaimana yang diamanahkan oleh Bapak Gubernur dalam program Jambi Mantap periode kedua ini lebih menekankan lagi terkait dengan bagaimana upaya dari pemerintah untuk terus memberikan informasi yang lengkap, akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi terutama di masing-masing OPD, ya, organisasi perangkat daerah ini memang harus menyiapkan sarana-prasarana yang cukup untuk bagaimana masyarakat mudah untuk mengakses informasi. Ya. Jadi khususnya di tempat kami, di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, bagaimana upaya kami untuk bisa memberikan informasi yang lengkap terkait dengan hal yang menyangkut mengenai sektor pangan ya. Banyak sektor pangan ini cukup banyak
turunannya, ada terkait mengenai ketersediaan pangan atau stok pangan, ada yang terkait mengenai dengan harga pangan, ada yang terkait mengenai cadangan pangan, ada yang terkait mengenai ketersediaan pangan. Banyak sekali yang memang itu yang menjadi bagaimana industri hilir ataupun pasca produksi dari Dinas Pertanian itu menjadi tanggung jawab kami di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi kami mempunyai website ya yang kami update yang terkait dengan data-data yang terbaru ataupun data-data dinamis yang kami dapatkan, itu kami akses terus, kami input sehingga masyarakat dapat memperoleh data yang terupdate. Nah, kemudian juga kami ada juga papan-papan informasi yang kami sebar di masing-masing bidang sesuai dengan informasi yang diberikan oleh bidang-bidang tersendiri. Ada bidang konsumsi, ada bidang ketersediaan pangan, ada bidang distribusi pangan, dan ada UPTD, Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan. Itu semua punya tempat bagaimana mereka masyarakat ataupun petani ataupun konsumen ingin mendapatkan informasi yang cukup, yang lengkap di Dinas Ketahanan Pangan kami. Oke, baik. Website, papan informasi, tadi juga sudah menyiapkan sarana prasarana. Terkait dengan SDM-nya gimana Pak Kadis? Oh, SDM-nya ini ya memang. Karena memang ini butuh SDM yang betul-betul ya fokus ya, betul-betul menekuni bagaimana dia bisa terus memperbaharui data yang ada, utamanya di website ataupun yang ya di medsos supaya kami terus update kan terupdate, ya. baik ada yang di Instagram, ada yang di Facebook itu juga kami masih keterbatasan personel. Tapi yang ada ini terus kita latih, kita anukan terus, kita bina sehingga mereka bisa bekerja dengan komitmen yang tinggi. Ya namanya itu petugas pelayanan informasi, pelaporan informasi daerah (PPID). Ya yang ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi. Tadi dibilang masih minim, sebenarnya idealnya berapa Pak Kadis? Idealnya sebenarnya tuh kalau dosa banyak-banyak lah, 2 aja. Tapi fokus ya secara bergiliran itu sudah bisa. Tapi kalau yang dimiliki Dinas Ketahanan Pangan sekarang? Kami ya 2, tapi kadang-kadang yang satu ini agak sedikit kurang maksimal. Jadi kadang-kadang data itu selalu di input selalu agak terlambat gitu. Jadi kami lagi pembenahan. Juga nggak lepas pembinaan dari Komisi Informasi, Provinsi Jambi juga turun ya supervisi ke kami, melakukan sosialisasi, pembinaan itu mereka intens lakukan, khususnya untuk menjaga petugas informasi kami atau PPID ini agar bisa tetap melaksanakan tugas dengan baik. Biar tetap update ya. Update ya. Dinas Ketahanan Pangan informasinya selalu bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Betul. Gitu ya Pak Kadis ya. Betul, Mas. Baik, sekarang saya ke Bang Zamharir. Sebenarnya mengapa keterbukaan informasi itu penting untuk disampaikan oleh badan publik, Bang Zamharir? Baik, terima kasih. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi itu sangat penting bagi badan publik. Yang mana kan apalagi ini sektor pangan. Pangan ini kan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat. Artinya masyarakat berhak tahu, berhak mengakses informasi yang berada di badan publik. Dan badan publik, satu sisi badan publik yaitu wajib menyediakan, menyampaikan informasi yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi-informasi apa saja yang harus disampaikan oleh badan publik? Yang pertama, informasi yang berkala. Informasi yang berkala ini yang pertama yaitu seperti profil badan publik atau pejabat-pejabat badan publik. Yang kedua yaitu program dan kinerja badan publik. Ini harus disampaikan kepada masyarakat. Jadi program-program pangan, mungkin kan tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Kadis tadi. Di awal banyak program-program ke pangan. Ini kan masyarakat harus tahu. Yang ketiga yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan, kalau khusus laporan keuangan ini yang sudah diaudit oleh BPK. Yang keempat yaitu pengadaan barang dan jasa. Ini harus disampaikan. Ini informasi yang berkala. Dan juga ada informasi yang serta-merta. Informasi yang serta-merta ini harus disampaikan oleh badan publik karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, seperti contoh terjadi bencana atau kemarin dalam beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu, kalau saya nggak salah, ini kami mengapresiasi lah dari Provinsi Jambi, yaitu mengeluarkan surat edaran kemarin. Ini tentang bahan pokok beras itu kan, beras yang mengandung oplosan plastik gitu kan. Nah, artinya kan ini badan publik sudah menyampaikan. Ini sebenarnya tugasnya badan publik menyampaikan kepada masyarakat bahwa beras ini yang merek-merek tertentu mengandung
plastik. Iya, atau Nah, dicampur ya beras atau premium dicampur dicampur dengan kualitas gitu kan. biasa gitu. Akhirnya kan diberi edaran agar beras tersebut tidak diedarkan atau ditarik. Tapi ini juga kayak tidak tahu untuk kelanjutannya. Mungkin nanti Pak Kadis mungkin tahu kelanjutannya gimana. Ini harus masyarakat tahu. Ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini informasi yang serta-merta. Terus ada informasi yang setiap saat. Nah, informasi yang setiap saat ini informasi yang dikuasai oleh badan publik. Seperti contoh kebijakan. Apapun kebijakan yang dilakukan oleh badan publik, masyarakat wajib tahu. Mungkin itu saja. Oke, baik. Saya sekarang ke Profesor ya. Mungkin kalau Profesor ada pandangan seperti apa terkait dengan keterbukaan informasi ini dan juga bagaimana nanti outputnya kepada masyarakat, terutama kepada para petani yang ada di Provinsi Jambi, Prof. Ya, makasih. Pertanyaan bagus. Jadi keterbukaan informasi itu sangat penting sekali bagi pelaku produksi, ya, produsen, kemudian yang mengkonsumsinya, konsumen, dan juga orang yang berada di antara produsen dan konsumen. Kalau kita bicara masalah pangan, maka ini yang heboh kemarin ini, masalah oplosan ya. Jadi bagaimana jarak antara produsen dan konsumen itu dipermainkan di tengah. Gitu. Jadi timbulnya beras oplosan yang kemarin yang kita ya sampai sekarang memang dampaknya harga beras masih turun sedikit baru Pak ya. Jadi turun ada, tapi masih tinggi dari biasanya. Masih dalam kategori tinggi gitu, Prof. Ya. Jadi apa yang saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan mencabut menarik itu beberapa merek beras itu. Gitu. Ya, jadi bagi petani apa? Nah, di situ petani harus tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Kita udah ditetapkan oleh pemerintah bahwa harga patokan gabah itu 6.500, kemudian di konsumen itu akan sampai berapa dia gitu. Jadi itu sebetulnya bisa dihitung dengan mudah gitu. Kalau kita gabah kering panen itu kering giling itu 6.500, kemudian penyusutan menjadi beras itu biasanya sekitar 53%, ya 64% lah paling tinggi, ya. Maka kita bisa kalkulasikan itu kenapa harga itu sampai di konsumen begitu tinggi, sedangkan penyusutan juga kalau kita hitung mungkin hanya sekitar 5%, itu pun maksimum itu. Penyusutan itu ya mungkin kececer atau apa gitu kan. Sehingga kalau kita lihat harga yang diterima petani 6.500, kemudian konversi menjadi 53%, kenaikan harga katakanlah realnya per kilogram beras itu mungkin hanya sekitar 10.000. Tapi sampai di konsumen berapa? Kececer 5%, 5% dari 10.000 berapa? Iya. Ya kan? Jadi ini yang dipermainkan itu. Gitu. Jadi apa yang kita ingin dapatkan dari keterbukaan informasi ini belum dapat. Petani harus mengetahui dengan jelas rantai-rantai apa yang harus dilalui oleh beras. Siapa yang mengambil banyak, siapa yang harus menanggung resikonya gitu. Jadi artinya dalam rantai pasok itu supply chain, maka ini semua harus terbuka nih informasinya. Jadi dari petani mahasiswa kita udah banyak sekali meneliti itu. Dari petani ini kemana dibawa, kemudian berapa margin diambil di sana, kemudian sampai kepada konsumen berapa yang harus dibayar gitu. Ini dari sisi produsen. Nah dari sisi konsumen juga demikian. Keterbukaan informasi mengenai kualitas ini sangat penting. Iya. Jadi kalau misalnya kita heboh kemarin dengan beras yang premium misalnya, itu ya kadar karet keringnya harus maksimum 14%. Kemudian apa namanya? Butir apa? Ya yang menirnya itu maksimum 15% gitu. Jadi itu pun bisa sepanjang itu terpenuhi ya silakan. Informasi mengenai apa yang ada di pasar mengenai untung itu dapat oleh Dinas Ketahanan Pangan gitu kan, bahwa campuran itu ternyata melebihi dari 15%. Ya kadar karet kering mungkin sudah 14%, tapi yang tercampur di dalam
beras yang utuhnya itu, ini yang dipermainkan. Oke, tidak sesuai aturan ya Prof. Ya, informasi-informasi seperti ini sangat diperlukan. Ya, jadi kebutuhan konsumen juga merupakan data bagi produsen. Iya. Betul. Termasuk data harga sendiri. Ya, data perkembangan harga ini akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh produsen. Ya kan? Mereka akan melihat ini situasinya, kalau seandainya ya harga cenderung naik, maka dia akan menjadi insentif ekonomi untuk mengusahakannya. Oke, baik. Jadi bisa memutus juga oknum-oknum yang tidak bertanggung Iya, jawab tadi juga ya. iya. Prof, Jadi ya. di rantainya itu bisa Oke. kita lacak gitu. Berarti memang benar-benar on the track aja ya, Iya. lurus-lurus aja gitu Prof ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa, perbincangan kami di siang hari ini kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Jambi Bicara. Kami juga masih akan mengajak Anda untuk dapat berpartisipasi, bergabung, untuk dapat berbincang bersama 3 tamu yang sudah kami hadirkan. Bisa menghubungi di 0741-66385 atau di 0811-7433-133. Baik, sekarang saya ke Pak Kadis lagi. Mungkin kita akan melanjutkan tadi yang sempat ditanyakan juga oleh Pak Zam dan juga Profesor Zul terkait dengan berita sebelumnya kan ada beras baik itu oplosan ataupun campuran dari beras premium dengan kualitas yang biasa. Lalu update-nya sekarang seperti apa, Prof? Pak Kadis. Iya, terima kasih Mas Ahmad. Jadi sebagaimana yang kami langsung mendapat instruksi dari Pak Gubernur, karena Pak Gubernur mendapat laporan dari masyarakat terkait dengan beredarnya beras-beras merek premium yang diduga dioplos. Ini juga sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian, kemudian dari Satgas dari Mabes Polri maupun dari Kejaksaan Agung dan dari instansi pemerintah pusat. Jadi sejak itu kami langsung melakukan upaya pengecekan atau turun ke lapangan bersama dengan tim Satgas Pangan Provinsi Jambi ya. Gabungan di situ ada dari Polda, kemudian dari BP POM, dari Perindak, dari Ketahanan Pangan yang dipimpin oleh Pak Asisten 2 Pemprov Jambi. Jadi di situ kami turun ke beberapa mal-mal, supermarket, kemudian ke swalayan itu memang kita ambil sampelnya, ya kita ambil merek-merek yang diduga itu dioplos ya, di mana merek itu sudah ada bagian dari 212 merek yang diduga oleh pemerintah pusat ini harus ditengok, di-cross-check lagi ya, dicek lagi di berasnya itu. Nah, jadi kebetulan yang dari 212 merek itu ada 8 merek yang masuk yang kategori itu diduga dioplos gitu. Ya, jadi berasnya mereknya boleh kami sebutkan ya? Boleh ya. Jadi biar ini terbuka juga sama masyarakat. Ya, karena ini memang sudah dipublish ya. Sudah disampaikan secara terbuka. Ada 8 merek itu antara lain beras Sania, kemudian beras Fortune, kemudian beras Topi Koki, 2 Koki, kemudian Slip, kemudian ada beras Raja Platinum, Raja Ultima, itu, dan satu lagi beras Pulen Alfamart. Nah itu, sudah kami ambil semua sampelnya. Kalau di Provinsi Jambi itu kami ambil di Fresh ya, Freshmart, kami ambil di Jamtos. Jadi JPM Trona ada juga, dan Alfamart dan Indogrosir juga. Kami ambil sampelnya itu dan kami tunggu hasilnya di laboratorium di Balai Pengujian Mutu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, dari hasilnya itu terbukti, jadi beras yang kami periksa itu 8 merek tadi itu memang berasnya tidak memenuhi standar beras premium. Sudah terbukti tidak memenuhi standar ya? Tidak memenuhi standar beras premium. Artinya beras itu bukan beras premium, tapi kemasan merek premium. Berarti harganya premium ya? Berarti memang beras itu dioplos. Nah, kenapa kami ketemukan itu beras itu memang terbukti dioplos? Karena yang kata Prof tadi, ada beberapa kriteria. Kalau untuk mutu beras itu ada 10 item. Baik. Dari beras yang
itu yang memang dipastikan itu beras premium. Kalau 10 item itu terpenuhi, antara lain kandungan sosoh ya Prof ya, Yes. kemudian butir menir, butir patah, kemudian kandungan kadar air, Iya. kemudian juga ada kandungan logam atau benda-benda lainnya, kemudian butir kepalanya, itu semua dicek semua. Nah, satu saja dari item itu tidak terpenuhi, maka dia bukan kita kategori beras premium. Jadi yang kami temukan ini bahkan bukan satu, ada 3 sampai 4 kategori yang tidak terpenuhi sebagai beras premium. Nah, jadi upaya yang kami lakukan setelah menemukan ini, ya kami merilis ini ke pihak media, langsung kami kumpulkan yang dipimpin oleh Pak Asisten 2, kan ini supaya ini bisa terang benderang. Ya, intinya keputusannya merujuk kepada surat edaran dari Bappenas sebagai induk kami dari Ketahanan Pangan, Badan Pangan Nasional itu untuk beras itu agar tetap kita bisa beredar karena boleh layak dikonsumsi, bisa dikonsumsi, tetapi harganya diturunkan. Nah, karena beras ini hanya beras premium dicampur dengan medium, Prof. Tidak sesuai dengan Tidak, ya tidak sesuai dengan standar mutu berasnya. Spesifikasi nggak Tapi sesuai, tidak ya? ada benda asing seperti plastik, nggak ada. Seperti benda-benda lain itu nggak ada. Oke. Jadi memang, nah kemudian yang ada cepat segera dipasarkan atau dikonsumsi sendiri oleh perusahaan. Bagaimana caranya? Nah kami minta yang produksi yang baru itu yang nanti sudah harus sesuai dengan kriteria, sesuai dengan permintaan dari. Berarti nanti akan pemerintah. dicek lagi ya? Dicek lagi Ha-ha. yang baru ini. Yang barunya seperti apa? Apakah sesuai dengan spesifikasi atau Benar. tidak? Kalau tidak, tetap akan dilakukan tindakan. Ya? Dilakukan tindakan. Baik, kita akan sapa penelpon dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Bung Ansol. Ya, Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Yudi, apa yang mau disampaikan? Ya, baik. Tahan sedikit Bung Ansol. Iya. Saya sapa dulu Bapak Ismet Wijaya, selaku Kadif Ketahanan Pangan Provinsi Jambi yang saya hormati, didampingi oleh Bapak Profesor Zulkifli, sebagai Guru Besar Ekonomi Pertanian UNJA yang saya hormati, juga termasuk dari KI ya, Bapak Zamharir ya. Pak Zamharir. Dari Komisi Informasi. Baik, mau tidak mau, suka tidak suka ya, ini adalah salah satu cita Bapak Prabowo ya sampai dengan 2029. Ya perlu diingat bahwa target Jambi ini adalah 80.000 hektar. Ini bukan dikit. Ini tantangannya adalah jabatan Pak Ismet Wijaya. Tidak main-main ini. Ini apa capaiannya? Alih fungsi lahan terus terjadi. Apa upayanya? Cuaca ekstrim mengganggu alat pertanian, apa kesiapannya? Penyuluh pertanian ini kurang terus. Nah, sehingga NTP turun terus. Lantas tentu ada pertanyaan kepada Pak Profesor, beralih saya. Apa yang sudah dilakukan pemerintahan MOU tentang kajian akademisinya? Ya kalau cuma 2 hektar tuh apa dikaji? Ini 80.000. Kan takut nomor-nomor ini. Pak Gubernur nanti yang kena. Pak Ismet bermasalah. Apa yang perlu dikaji menurut Pak Profesor untuk ketahanan pangan capaian ini? Nah, kembali ke Undang-Undang Nomor 14. Ini undang-undang sudah lama. Saya membuka, pemerintah menutup. Coba. Nah, transparansi itu ya jelas lah. Keuangan, dana, program kerja, evaluasi kerja, distribusi pangan dengan petani. Jangan lupa, pemerintah ini kan mampu dia hanya dapat memberikan edukasi, ketransparansi. Dulu kan ada kerjasama pemerintah ketahanan pangan ini dengan TVRI. Menyajikan pangan itu setiap hari. Kok putus hubungan itu? Tidak transparan jadinya untuk masyarakat. Ditangayangkan Jambi hari ini. Coba, jangan itu diputus. Sehingga masyarakat menjadi putus informasi publiknya. Nah lantas, bagaimana dengan pemerintah bisa nggak? Mampu nggak? Coba dijawab sore ini. Memutus mata rantai tengkulak. Itu yang mengganggu program ini.
Nah kalau nggak mampu ya mundur aja Pak Ismen. Nah kalau itu sudah bercokol, gagal ini pasti. Ya, baik, Nah, Pak Yudi. harusnya langsung dia ke Bulog. Nggak bisa lagi lewat itu. Makanya saya rasa ini tolonglah, artinya 80.000 ini tidak main-main ini. Ya. Jadi akademisinya juga harus ada di sana. Nanti kan kita menjadi persoalan ke depannya itu. Ya, baik. Jadi saya itu saja, para narasumber, mohon maaf, saya harus tegas di sini karena ini adalah program besar. Jadi gubernur juga harus konsen terhadap ini, tidak usah juga main-main. Ya kalau tidak mampu turunkan targetingnya. Ya, baik. Terima kasih, mohon maaf. Pak Yudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya, ada sejumlah hal yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yudi, karena swasembada pangan ini juga merupakan asta cita dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sehingga memang harus diprioritaskan. Tadi saya ke Prof. Zul terlebih dahulu ya, terkait dengan MOU, kajian akademisi untuk menciptakan swasembada pangan di Provinsi Jambi ini, apakah memang sudah terlaksana? Kalau misalnya sudah, boleh dijelaskan seperti apa, Prof? Ya, beberapa tahun terakhir memang Universitas Jambi sangat intens ini untuk mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten terutama, ya terutama di wilayah Provinsi Jambi. Ya tujuannya memang salah satunya itu berupaya untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah itu. Apapun, termasuk salah satunya adalah masalah swasembada pangan ini. Apa yang sudah banyak dilakukan oleh kita, terutama yang peneliti yang bergerak di aspek budidaya misalnya, kita sudah ada dosen yang bisa menghasilkan sejenis, belum diangkat ke varietas gitu, tapi menemukan varietas lokal yang bisa diunggulkan sebetulnya. Dan ini sebetulnya adalah upaya-upaya untuk menuju ke arah sana, meningkatkan produktivitas dari kondisi lahan yang ada. Kita juga menemukan hambatan yang kita temukan terutama di lahan baku sawah ya. Jadi kalau kita lihat data sekarang itu, luas baku sawah yang dicatat oleh kementerian, di kementerian ya, yang April 2024 itu ada 68.400 itu. Tetapi diklaim oleh Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi bahwa lahan itu hanya tinggal 61.000. Tahun 2016 kita punya 96.000. Kemudian turun 2019 menjadi 68.000. Sebetulnya 68.379 atau berapa gitu lah. Kemudian 2024 itu masih 68.000 statusnya. Tetapi kondisinya yang bisa ditanami dari 68.000 itu hanya sekitar 61.000. Lalu ada apa di sini? Nah, penelitian kita juga pernah mengungkapkan bahwa banyak infrastruktur pertanian yang ini sudah harus dibenahi kembali. Salah satunya adalah saluran irigasi. Ini perlu, kita nggak bisa menyerahkan kepada petani, terutama petani kecil gitu ya, yang harus merawat saluran tersiernya, sementara sekundernya bermasalah gitu. Sementara sekunder ini adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Gitu. Belum lagi yang skala yang besar di damnya sendiri yang rusak. Gitu. Maka kalau menurut kami dari sisi akademisi, ini akar masalah ini perlu kita cari, perlu kita selesaikan. Kemudian target 80.000 menurut saya Pak Zuri tadi mungkin 80.000 dari kondisi yang ada sekarang. Berarti artinya menambah sekitar, kalau diklaim tadi 61.000 berarti nambah 19.000 gitu. 19.000 menurut saya kalau tadi dikatakan 68.000 sekarang tinggal 61, artinya ada 7.000 yang potensial di situ. Ya kan? Kemudian kalau kita ingin mengembangkan, terutama ini juga berkaitan dengan permajaan sawit yang juga ya potensi sebetulnya dimanfaatkan underplantingnya di bawah tanaman muda. Ini juga potensi untuk dikembangkan untuk padi gitu. Jadi kalau ini sinergi antara perkebunan dengan
Dinas Pertanian, Hortikultura dan Peternakan, maka ini sebetulnya akan membantu ke arah sana. Jadi kalau saya memang harus ada koordinasi yang baik antar instansi, ya kan? Terutama di penyediaan sarana produksi juga harus demikian. Kemudian dari perkebunan, kalau misalnya bisa nebeng di lahan permajaan, ini juga bisa masuk. Jangan, ya kami juga sering mengatakan bahwa ego sektoral itu abaikanlah dulu. Jangan, wah bagaimana masuk ke lahan perkebunan sementara kita pertanian gitu misalnya. Gitu. Jadi menurut saya koordinasi inilah yang harus dibangun. Bagaimana membantu petani di situ mengembangkan juga lahan-lahan yang potensial dijadikan lahan pangan. Terutama ya mengejar target tadi. Gitu. Baik, tadi sempat disentil juga terkait dengan penyuluh pertanian, Prof. Nah, tanggapannya gimana, Prof? Iya, jadi sekarang ini kalau dikatakan penyuluh pertanian itu petani sekarang ya mohon maaf ya lebih pintar ya dari penyuluh gitu ya, dan penyuluh sendiri ya mohon maaf ya artinya dari pengalaman mereka gitu ya. Kami juga terutama mahasiswa kami banyak juga meneliti bagaimana peran dari penyuluh di dalam peningkatan produksi gitu ya. Itu menemukan juga ya banyak menemukan bahwa ya relatifly tidak berperan lah gitu ya dalam peningkatan produksi. Jadi kita mengharapkan petani terutama pada petani yang tadi kalau misalnya ada pencetakan sawah baru, kemudian ada pemindahan masyarakat ke sana gitu ya. Kemudian ini memang betul-betul diperlu penyuluhan. Dan penyuluhan sekarang kan bisa jadi penyuluhan swakarsa gitu ya. Jadi yang diambil dari petani yang betul-betul berpengalaman, ya di samping juga menghemat gitu ya. Tapi pengalaman lapangan yang mereka kuasai itu bisa mereka tularkan gitu. Oke, ya. Baik. Sekarang saya ke Bang Zamharir ya. Tadi kan memang sudah disampaikan juga mungkin ada riset, penelitian, dan juga mungkin ada inovasi yang akan dijalankan oleh para peneliti ataupun akademisi, serta juga mungkin kondisi pertaniannya mulai dari yang besar, sektor makro sampai dengan mikro. Apakah ini juga menjadi satu kebutuhan informasi yang penting juga untuk disampaikan kepada masyarakat, Bang Zam? Ya, sebenarnya yang mengetahui informasi itu badan publik. Jadi badan publik itu memang punya kewajiban menyampaikan informasi tersebut. Jadi informasi ini kan ada informasi yang tadi saya sebutkan berkala, serta merta, terus informasi yang setiap saat, dan ada juga informasi yang dikecualikan. Apabila di situ tidak ada mengandung informasi yang dikecualikan, boleh badan publik menyampaikan informasi yang tersedia atau dikuasai oleh badan publik. Gitu. Kalau untuk yang dikecualikan, kalau dari sektor pangan nih kira-kira kalau dari Komisi Informasi apa yang tidak boleh disampaikan dan mungkin ini juga bersifat rahasia negara ataupun rahasia dari pemerintah seperti itu? Kalau di sektor pangan, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu pasal 17 ya, itu informasi yang tidak boleh diakses oleh masyarakat. Pertama yaitu membahayakan ketahanan negara. Yang kedua yaitu masalah ini proses penegakan hukum. Nah, seperti contoh tadi ada penyidikan itu termasuk informasi yang dikecualikan. Terus persaingan usaha yang tidak sehat itu juga termasuk informasi yang dikecualikan. Terus informasi pribadi. Nah, yang mengenai penyakit misalnya atau wasiat atau surat-surat penting, ini yang tidak boleh diberikan. Ini termasuk informasi yang dikecualikan. Terus yang merugikan ekonomi atau kekayaan intelektual, ekonomi negara misalnya, itu juga termasuk informasi yang dikecualikan. Berarti ada do dan don't-nya ya. Ya. Dan satu badan publik itu memang tidak serta-merta harus memberikan semuanya kepada masyarakat seperti itu. Berarti Betul. memang ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Yang agar tidak merugikan negara tadi Ya. ya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan lagi. Saya ke Pak Kadis ya. Tadi yang sempat disampaikan sama Pak Yudi. Ini terkait untuk memutus mata rantai dari para tengkulak. Seperti apa optimismenya? Pak Kadis, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ini sebenarnya sudah lazim terjadi ya dari zaman-zaman dulu ya, Prof ya. Kondisi seperti ini memang petani tidak bisa menghindar ya. Apakah ini udah menjadi budaya gitu, Pak Kadis? Bukan budaya, apa sudah
perilaku pasar ya Pak ya, kalau saya lihat itu condong gitu. Tapi kita tidak bisa menyalahkan petani serta-merta. Jadi memang ketidakterjangkauannya pemerintah untuk memblokade, untuk menghalangi dari pihak Tengkulak ataupun kata orang itu pengumpul ya Prof ya, pengumpul yang mereka memang sudah betul-betul sudah punya ikatan yang kuat, baik segi kekeluargaan ataupun sebagai mitra itu ya. Jadi ini tidak bisa terhindar. Jadi artinya bukan Tengkulak lah, artinya mitra petani lah. Mitra Jadi, petani. iya, kalau Tengkulak itu memang kayak rentenir, pengijon itu memang sudah ada lagi gitu. Kalau itu memang kalau nyata-nyata pasti petani segera melapor ini. Jadi Tapi kalau ketika mengambil keuntungan dalam jumlah yang besar, seperti apa tuh? Nah, jadi pemerintah itu hadir ya tatkala petani membutuhkan dukungan pemerintah, misalkan butuh benih ya Prof ya, butuh sarana prasarana. Nah, kemudian butuh bimbingan juga. Itu juga saat itulah pemerintah hadir untuk memberikan suatu ikatan kerjasama agar secara perlahan-perlahan petani melepaskan diri dari para pengumpulnya ya. Ya, karena memang petani ini kan sebelum dia panen ya, sebelum dia mendapatkan uang dari hasil panennya, sebelumnya sudah ada kebutuhan-kebutuhan yang ini ketidakberdayaan petani dalam artian kebutuhan itu tidak bisa terhindar. Jadi mereka butuh cepat. Nah, tapi kami pemerintah khususnya dari Dinas Pertanian, kemudian dari Dinas Ketahanan Pangan itu senantiasa selalu silakan ya sepanjang itu tidak merugikan dari pihak petani. Ya. Karena itu juga kita tidak ada regulasi yang melarang ya Prof. Oh tidak bisa, tidak ada itu. Cuman bagaimana petani merasa dirugikan apa enggak Pak katanya. Nah apalagi sekarang petani juga mendapat harga yang cukup bagus dari segi gabah. Nah informasinya gabah ini Prof sudah bukan 6.500 lagi, sekarang sudah 7.000 lebih. Sudah naik bahkan ya. di lapangan sudah 7.200. Karena apa? Karena memang itu dibeli tinggi oleh pengumpul. Jadi pengumpul ini memang satu sisi dia mengikat tapi untuk hal yang baik lah. Jadi saya melihat itu ya di lapangan memang ini fakta gitu. Yeah. Jadi namun hubungan baik antara petani dengan pengumpul tadi, saya bukan bilang Tengkulak ini pengumpul ya, itu kita selalu pantau. Yeah. Karena pengumpul ini dia otomatis produsen beras nih. Kita utamakan itu, bukan pengumpul yang hanya sebagai perantara, Prof. Dia ambil itu karena dia punya uang, dia tampung, dan itu dia jual ke produsen beras. Bisa dikatakan penggilingan, dia amanah juga kan, menjual sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Kami gitu. harapkan hubungan petani itu tidak kepada perantara, tapi langsung kepada pengumpul yang juga selaku produsen beras yang punya mesin penggilingan padi. Nah, itu. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak Kadis, Prof, dan juga Bang Zam. Kami akan kembali lagi usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Jambi Bicara. Kita masih mengangkat tema keterbukaan informasi di sektor pangan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita pemirsa di siang hari ini. Sekarang saya ke Prof. Zul terlebih dahulu. Mungkin Prof, apa yang bisa dilakukan? Tadi menyambung ya pembicaraan kita di segmen sebelumnya. Mungkin dari akademisi dan juga dari guru besar seperti apa yang bisa dilakukan supaya bisa memutus lah ya permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum dari Tengkulak ataupun yang tidak bertanggung jawab ini, sehingga memang benar-benar petani itu merasakan kesejahteraan. Contohnya tadi harga gabah kering sekarang kan sudah naik ya Pak ya, lebih dari 7.000. Nah, supaya petani yang memang di tingkat bawah itu memang mendapatkan harga yang sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Seperti apa Prof? Iya, kunci yang penting bagi petani itu adalah bagaimana produk yang dihasilkannya itu bisa dipasarkan dalam harga yang normal tentu saja. Mereka tidak menginginkan sebetulnya ke Tengkulak, tapi keterpaksaan menyebabkan dia harus ke Tengkulak. Jadi kalau kita kembali ke zaman dulu ketika Pak Harto, ya kan KUD betul-betul hidup. Fungsi KUD itu adalah pelayanan di input,
termasuk di output. Memberikan bantuan untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anggotanya, kemudian memasarkan produk yang dihasilkan oleh anggotanya. Yang bermasalah sekarang itu adalah KUD kita ya sering diplesetkan menjadi ketua untung duluan sehingga hancur gitu. Lalu koperasi tidak bisa lagi menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anggotanya. Lalu petani anggota ini atau petani yang sekarang sudah bubar mungkin ya karena ada tapi mungkin nggak real sebagai anggota. Mereka mencari sumber untuk mendapatkan kebutuhan input. Maka yang paling dekat apa? Ya itu tadi, lembaga ekonomi atau orang-orang yang bisa akses untuk mendapatkan input tadi. Maka ketika dia memang butuh untuk mengusahakan itu, mengolah lahannya, dia butuh input, maka tidak ada jalan lagi, dia harus datang ke sana. Maka secara tidak langsung, itu sudah membuat dia keterikatan secara ekonomi gitu. Ya, dan biasanya juga ada perjanjian itu, ya. Atau kalau tidak ya rasa segan, ya. Saya sudah mengutang sana, tidak mungkin saya jual ke tempat orang gitu kan. Jadi apa yang harus dilakukan pemerintah sebetulnya itu adalah memperkuat lembaga ekonomi yang ada di dekat petani, memberikan akses kepada petani, baik akses finansial, ya, dari kebutuhan inputnya ataupun akses terhadap pemasaran gitu. Koperasi Merah Putih harapan kita akan solusi terhadap itu. Mudah-mudahan apa yang digagas oleh Pak Presiden kita itu betul-betul murni diterapkan seperti apa yang diharapkan. Ini solusi yang bagus. Oke, Ya. ini harapan baru juga Iya, ya, harapan Koperasi baru. Merah Putih tadi ya, supaya Ya. bisa mengakomodir semua Iya. dan informasinya juga jelas disampaikan kepada masyarakat, terutama para petani gitu. Iya, Bang. betul. Oke, baik. Saya ke Bang Zam. Sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh badan publik ketika menyampaikan informasi kepada masyarakat itu, kalau dari Komisi Informasi biasanya yang ditemukan apa saja, Bang? Baik, terima kasih. Sebenarnya tantangan, ini betul juga dikatakan Pak Kadis tadi, kurangnya SDM. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, belum maksimalnya PPID. PPID ini pejabat pengolah informasi dan dokumentasi dalam menyediakan informasi untuk masyarakat. Oke. Itu yang tantangan yang Iya. banyak terjadi di badan publik. Iya. Artinya PPID-nya ini mungkin ada juga nih pejabatnya tukar-tukar mungkin. Yang baru jadi sebagai tugas PPID Dimutasi waktu ada gitu ya. mutasi tempat lain mungkin. Nanti perlu lagi yang baru. Baru mulai awal lagi. Ini tantangannya. Sebenarnya informasi itu kan yang menyampaikan di badan publik itu PPID tadi. PPID menyampaikan akses informasi, memberikan akses informasi kepada masyarakat seluas-luasnya melalui kanal-kanal ya seperti tadi website yang disampaikan oleh Pak Kadis atau media-media sosial. Ini juga sebenarnya kalau keterbukaan informasi itu memang betul-betul dijalankan oleh badan publik, menyampaikan, menyediakan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini bisa juga untuk memutus rantai yang disampaikan oleh Pak Prof tadi. Iya. Artinya petani kalau dia pengen tahu harga, komoditas harga pangan, kalau pemerintah sudah mengeluarkan informasinya sampai kepada petani, mungkin ini sebagai pedoman bagi petani mungkin. Ini informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Artinya di sini memang peran PPID ini sangat dibutuhkan dalam keterbukaan informasi. Oke. Tapi terkait dengan sengketa informasi di sektor pangan, apakah sudah ada di Jambi? Untuk di Jambi itu belum Belum ya? ada. Kebanyakan apa sengketa informasi? yang Kebanyakan terjadi? sengketa informasi yaitu tentang pengadaan barang dan jasa. Termasuk juga laporan keuangan yang dimohonkan oleh pemohon informasi. Itu dikatakan 70% lah. Itu yang dimohonkan oleh pemohon informasi. Oke, baik. Itu ya, Ya. gambaran umumnya ya. Baik, mungkin Pak Kadis bisa menyampaikan closing statement di siang hari ini. Mungkin harapan ke depannya seperti apa agar bisa berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk tetap menyampaikan informasi yang terbuka pada masyarakat. Silakan Pak Baik, Kadis. terima kasih Mas Ahmad. Jadi harapan kami dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kepada masyarakat atau publik agar betul-betul menjadi masyarakat yang cerdas,
yang bisa memilah-milah ini berita-berita yang disajikan baik melalui media cetak, media elektronik, apapun melalui medsos. Ini sekarang banyak berita hoax ini yang memang harus butuh semacam saringan ya, apakah ini benar atau tidak. Nah, masyarakat harus tahu kemana nanti mereka bisa mengadu. Nah, ini juga harus sampai ke level desa, karena level desa ini memang sumber ketidaktahuan, ketidakpahaman dari masyarakat, maka ketersediaan layanan informasi publik atau keterbukaan informasi publik itu harus memadai di desa. Jadi supaya nanti tidak berkembang viral dan sebagainya. Sebagai contoh kemarin kejadian beras plastik yang bersumber dari masyarakat pedesaan. Nah, itu sebenarnya tidak patut terjadi kalau ada saluran yang baik untuk bisa menampung daripada apa yang ditemukan oleh masyarakat di lapangan. Ini harapan kami sehingga nanti informasi yang disampaikan oleh pemerintah dapat bisa diterima dengan baik, ditangkap dengan baik oleh masyarakat. Maka kewajiban kami sebagai pemerintah betul-betul mampu menyajikan informasi keterbukaan publik yang memang layak, kemudian valid, kemudian update dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik, terima kasih Pak Kadis. Prof. Jul, silakan. Ya, makasih. Bagi insan perguruan tinggi, terutama Civitas Akademika atau dosen dan mahasiswa, keterbukaan informasi oleh badan-badan publik ini menjadi bahan bagi mereka untuk melakukan penelitian-penelitian. Penelitian pada dasarnya memang berupaya, terutama di dosen ya. Kalau mahasiswa S1 barangkali mungkin betul sebatas bagaimana menjustifikasi apa fenomena yang ada gitu ya. Tetapi bagi peneliti, dosen karena salah satu tugasnya adalah juga meneliti, data itu sangat penting artinya untuk melihat bagaimana masalah ini secara objektif dan bagaimana solusi terhadap permasalahan itu. Kami, mohon maaf, banyak saya sendiri termasuk sering ngintip itu website-websitenya instansi-instansi OPD yang ada di provinsi, ya. Karena saya butuh data, saya coba intip di sana, ternyata ya susah juga gitu kan. Ya, jadi harapan kami tentu saja, ya seperti apa yang diharapkan juga oleh Komisi Informasi tadi, ya terbukalah di dalam memberikan informasi dan update seperti apa yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan tadi. Update, ya karena data itu akan berguna untuk mengambil kebijakan itu udah pasti, ya. Jadi pengambilan keputusan berbasis data itu sangat-sangat diperlukan. Bagi peneliti itu juga penting karena dari data itulah mereka bisa mengungkapkan apa sesungguhnya dan bagaimana solusi yang harusnya gitu. Supaya nanti muncul juga inovasinya seperti apa ya, betul. seperti itu. Terima kasih Prof. Zul. Bang Zam silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi lah kepada TPRI Jambi yang telah memfasilitasi dialog pada siang hari ini. Sebagaimana tujuan daripada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu menjamin hak warga masyarakat untuk mengetahui seluruh kebijakan yang dilakukan oleh publik, dilakukan oleh pemerintah. Apa alasannya, tujuannya apa, itu hak bagi masyarakat untuk mengetahui. Dan juga bagi badan publik, itu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan, dengan cara sederhana, cepat dan tepat waktu. Buka informasi publik, hak Anda untuk tahu. Mungkin sekian. Iya, apalagi di bulan September nanti ada Hari Tahu Sedunia ya. Iya, betul. Ya, baik, terima kasih ya Bang Zam Harir dari Komisi Informasi. Terima kasih juga Profesor Zulkifli dari Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pak Kadis, terima kasih. Pak Ismet. Semoga nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi dan berjumpa lagi. Dan pemirsa, sampai di sini kami menemani Anda dalam program Dialog Jambi Bicara dan diharapkan keterbukaan informasi pada sektor pangan yang baik ini juga nanti dapat mendukung ketahanan pangan berkelanjutan yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat terutama para petani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa.